Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kita akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini. Tidak ada waktu yang tidak luput dari pengaturan-Mu Tuhan. Kalaupun kami boleh berkumpul malam hari ini dengan keluarga kami, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami mengerti firman itu, dan kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Wahyu pasal 21, ayat 9 sampai ayat 21. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 21. Firman Tuhan tertulis demikian. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya, sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama.
Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dan dasar yang keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna, cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yerusalem baru adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Seorang anak sekolah minggu pulang dari perayaan Natal di gereja. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, mana baju baru yang ibu belikan untukku?" Semua teman-teman di sekolah minggu bercerita bahwa mereka telah mendapat hadiah baju baru dari orang tuanya. Kemudian ibu anak itu mengambil baju dari dalam lemari, lalu memberikan kepada anak itu. Anak itu protes kepada ibunya, karena baju itu adalah baju lamanya, hanya saja baju itu sudah dicuci dan disetrika dengan rapi. Tetapi ibunya berkata, baju dikatakan baru bukan hanya kalau ia baru saja dibeli, tetapi baju itu juga bisa dikatakan baru sekalipun baju yang lama tetapi sudah dicuci dan sudah disetrika dengan baik. Kita juga bisa mengatakan baju itu adalah baju yang baru. Kata baru ini juga muncul dalam perikop bacaan kita malam hari ini. Rasul Yohanes melihat penglihatan tentang seorang dari ke-7 malaikat yang memegang cawan datang kepada Yohanes dan menunjukkan kepadanya pengantin perempuan. Pengantin yang akan bersanding bersama dengan mempelai laki-laki, yaitu sang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-9. Dibawanya kepada Yohanes ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan mempelai perempuan itu turun dari surga. Siapakah mempelai perempuan itu, saudara-saudara? Mempelai perempuan itu ialah Yerusalem, kota kudus yang turun dari surga, dari Allah. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-10. Kota itu adalah gambaran kota yang sangat ideal, yang penuh kemuliaan Allah. Dan terdapat 12 gerbang yang tertulis nama ke-12 suku Israel. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada sang anak domba Allah akan bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu dalam Yerusalem yang baru. Hiduplah dalam pengharapan bahwa dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, kita akan tetap mendapat bahagian bersama dengan anak domba Allah itu. Teruslah baharui diri seperti baju baru yang terus dibersihkan, agar kita tetap menjalani hidup yang baru dalam perkenaan Tuhan. Amin. Firman-Mu
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami memiliki kesempatan terbaik mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kepadamu, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa ada satu kota yang baru yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Mari Bapa dalam surga, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Malam ini kami berdoa bersama, mendoakan semua usaha pekerjaan di mana kami menggantungkan harapan kami untuk hidup kepada Tuhan. Biarlah dari semuanya itu cukuplah kebutuhan hidup kami. Berdoa bersama dengan segenap jemaat yang sedang sakit, mohon jamahan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Bersama mereka yang berduka, mohon Tuhan hiburkan. Bersama mereka yang dianiaya, diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan sewenang-wenang, Tuhan, jadilah hakim, jadilah pembela bagi mereka. Berdoa bersama warga jemaat yang sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan. Kami berdoa, iklim ekonomi di kota ini membaik kembali, sehingga serapan-serapan terhadap tenaga kerja cukup terbuka di kota ini. Tuhan, berdoa bersama warga jemaat yang sedang menyusun rencana, baik usaha, pekerjaan, pembangunan, pendidikan, perjalanan. Jika Tuhan berkenan, kami percaya semua akan terjadi. Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur atas berkat-Mu. Juga bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia mereka. Ibu Nelma Tangke, Ibu Ludia Ranteliling, Atrasa Mitranosa, Bapak Gerson Tatu, Bapak Novianus Siling Silambi, dan Ibu Esther Tandi Bone. Kami berdoa kepadamu Tuhan, saudara-saudara kami ini diteguhkan dalam iman percaya kepadamu. Biarlah pertambahan usia ini semakin meneguhkan mereka dalam iman kepadamu. Juga berdoa mendoakan Bapak Markus Pangloli dan Ibu Elizabeth Pakiding atas pertambahan usia pernikahan mereka. Kiranya dengan pertambahan usia ini mereka semakin bahagia dalam rumah tangga. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini, kota kami ini. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kota ini. Upaya bersama mencegah penyebaran virus corona, kiranya standar protokoler yang telah ditetapkan menjadi cara terbaik bagi kami. Sambil para ilmuwan dan pemerintah kami berjuang bagaimana supaya vaksin untuk virus ini segera didapatkan dan digunakan. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Jauhlah kira kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya, dan kami gerejanya berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pengiring Tuhan tiada jemu.
Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati.